Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu Quran IAIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah filosof Muslim yang diberi gelar Pangeran para Doktor. Nama lengkap Ibnu Sina ialah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Di barat populer dengan sebutan Avicenna akibat dari terjadinya metamorfosa Yahudi Spanyol Latin. Ibnu Sina dilahirkan di desa Afsana, dekat Karmaitan, Kabupaten Balkh, wilayah Afghanistan, Provinsi Bukhara yang sekarang masuk daerah Rusia. Ibnu Sina lahir pada 980 Masehi di saat masa kekacauan di mana Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran dan negeri-negeri yang mula-mula di bawah kekuasaan Khalifah tersebut memisahkan diri untuk berdiri sendiri. Sedangkan Baghdad sebagai pusat pemerintahan dan juga merupakan pusat ilmu pengetahuan jatuh ke tangan Bani Buaih pada 334 Hijriah. Ibnu Sina berdasarkan pengamatan lahir pada 370 Hijriah atau 980 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi dalam usia 58 tahun. Wafat dan jasadnya dikebumikan di Hamazan. Ibunya bernama Astarah dan sedangkan ayahnya bernama Abdullah, seorang gubernur dari suatu distrik di Bukhara pada masa Samaniyah Nuh II bin Mansur. Ibnu Sina sejak usia muda selain telah hafal Al-Quran seluruhnya dalam usia 10 tahun, ia dalam usia kurang lebih 17 tahun telah menguasai beberapa disiplin ilmu seperti matematika, logika, fisika, kedokteran, astronomi, hukum, dan lainnya. Juga falsafah yang berkembang di masanya. Pada usia 17 tahun, dengan kecerdasannya yang sangat mengagumkan, ia sudah tampil sebagai dokter dan berhasil menyembuhkan penyakit Sultan Bukhara, Nuh ibnu Mansur, dari dinasti Samaniyah. Sejak itu ia dapat leluasa memasuki perpustakaan istana Bukhara, Kutub Hana. Ia juga pernah diangkat menjadi menteri oleh Sultan Syam Al-Dalwa yang berkuasa di Hamdan dan juga menjadi penasihat politik di Isfahan sebagai pengakuan atas kematangannya dalam ilmu pengetahuan dan falsafah. Di antara guru-guru yang mendidiknya ialah Abu Abdullah Allah Al-Natili dan Ismail Sang Zahid. Karena kecerdasan otaknya yang luar biasa, ia dapat menguasai semua ilmu yang diajarkan kepadanya dengan sempurna, bahkan melebihi sang guru. Kemampuan Ibnu Sina dalam bidang filsafat dan kedokteran, keduanya sama beratnya. Dalam bidang kedokteran, ia mempersembahkan Al-Qanun fi Tibnya, di mana ilmu kedokteran modern mendapat pelajaran. Sebab kitab ini selain lengkap, disusunnya juga secara sistematis. Dalam bidang matematika, Medeica, Ibnu Sina telah banyak menemukan bahan nabati baru, Zentolsilum budrunga, di mana tumbuh-tumbuhan ini banyak membantu terhadap beberapa penyakit tertentu seperti radang selaput kotak atau meningitis. Ibnu Sina pula sebagai orang pertama yang menemukan peredaran darah manusia, di mana 600 tahun kemudian disempurnakan oleh William Harvey. Dia pula yang pertama kali mengatakan bahwa bayi selama masih dalam kandungan mengambil makanannya lewat tali pusarnya. Dia jugalah yang mula-mula mempraktikkan perbedaan penyakit-penyakit bengkak yang ganas dan menjahitnya. Dan last but not least, dia juga terkenal sebagai dokter jiwa. Di antara karangan-karangan Ibnu Sina adalah yang pertama, Kitab Al-Shifa, merupakan buku tentang penemuan atau buku tentang penyembuhan. Buku ini dikenal dalam bahasa Latin dengan nama Sanatio atau Sufficientia. Terdiri dari 18 jilid naskah, mulai ditulis pada usia 22 tahun atau 1022 Masehi dan berakhir pada wafatnya
yaitu 1307 Masehi. Isinya terbagi atas 4 bagian, yaitu ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. Yang kedua, kitab Al-Najat merupakan ringkasan dari kitab Al-Syifa, tapi yang dibicarakan di dalamnya hanya logika, fisika, dan metafisika atau ketuhanan. Yang ketiga, kitab Al-Qanun fi Al-Tib berisikan ilmu kedokteran, menjadi pegangan wajib di Universitas Eropa. Yang keempat, kitab Al-Isyarat wal Al-Tanbihat terdiri dari 3 jilid yang berisikan uraian tentang logika dan hikmah, merupakan karya terakhir yang dihasilkan Ibnu Sina.